Doa merupakan sebuah bentuk penyerahan diri sekaligus harapan yang hidup kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Mazmur tertulis, Engkau yang mendengar doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri dalam menaikkan pokok doa-doa kita pada sore hari ini. Sebuah nyanyian yang menyatakan syukur dan kebesaran Tuhan akan mengawali jam doa kita. Sembahlah Allah yang Maha Besar. Bersatu dalam doa. Ya Tuhan semesta alam, kami mensyukuri Tuhan atas kehidupan, atas kesempatan yang baik, terutama untuk anak-anak Tuhan di dalam jam doa pada sore hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati yang akan menyertai persekutuan kami pada sore hari ini. Biar setiap doa yang kami naikkan, sungguh-sungguh Tuhan muliakan, sungguh-sungguh Tuhan terima, dan Tuhan akan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kegiatan dan doa kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang diambil dari 1 Yohanes ayat yang ke-40 sampai dengan 42. Saya akan menolong untuk jemaat sekalian. 1 Yohanes ayat 40 sampai 42. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Amin. Saya percaya kita semua sangat mengharapkan negara kita untuk segera pulih, terutama dari pandemi COVID-19. Maka saya percaya jemaat sekalian tak pernah berhenti berdoa untuk terus berharap agar Indonesia segera pulih, Indonesia segera sembuh. Kita akan menaikkan doa kita untuk bangsa Indonesia yang akan dipimpin oleh Ibu Eko. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita akan melanjutkan jam doa malam hari ini. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur
karena Engkau memberikan negeri Indonesia ini untuk tempat tinggal, bermasyarakat dan berbangsa. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan negeri dengan tanah yang subur, sehingga walaupun masa pandemi ini, tanah itu masih bisa ditanami, yang menghasilkan sayuran, buahan, ataupun juga bumbu-bumbu, dan juga hutan yang ditanami dengan berbagai macam pohon yang boleh menghasilkan alat-alat yang dipakai untuk rumah tangga dan sebagainya. Kami bersyukur dengan musim ataupun cuaca yang ada di Indonesia ini, sehingga segala waktu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sepanjang tahun kami boleh beraktivitas dengan cuaca yang ada di Indonesia ini. Kami mengucap syukur atas bangsa negara dengan berbagai macam suku yang ada, sehingga kami boleh dilengkapi dengan keindahan bermasyarakat yang majemuk ini. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan, kami mohon Indonesia yang di tengah-tengah dunia ini yang mengalami pandemi COVID-19, kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong, Tuhan akan membebaskan kami dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau yang pernah menghentikan 10 tulah di Mesir, dan Engkau pada saat di dunia ini Engkau memiliki banyak mukjizat yang menyembuhkan berbagai macam penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis. Namun Engkau sanggup menyembuhkannya. Bahkan Engkau sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati beberapa hari, sehingga semuanya itu Tuhan. Kami tahu bahwa COVID-19 ini pun di dalam kuasa-Mu, Engkau yang akan menghentikannya, Engkau yang akan menghalau dari Indonesia dan dari dunia ini, dari muka bumi ini Tuhan, sehingga situasi akan kembali menjadi normal. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah yang selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kesehatan. Mereka yang banyak mengeluarkan keuangan untuk alat-alat tes COVID-19, mereka menolong baik itu pemerintah pusat dengan BPJS maupun pemerintah daerah yang menolong dengan bantuan kesehatan untuk masyarakat. Tuhan sendiri akan menolong, Tuhan sendiri akan memberkati, sehingga terus Tuhan akan mencukupkan segala dana, Tuhan yang akan terus mencukupkan, memberkati keuangan Indonesia ini untuk mencukupi segala kebutuhan pertolongan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Terlebih dengan pandemi COVID ini banyak sekali dikeluarkan biaya, Tuhan sendiri akan menolong, yang akan memberkati. Kami menyerahkan Tuhan, Tuhan sendiri akan terus memberkati dengan keamanan yang diperketat guna kebaikan masyarakat ini dimengerti oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan mengikutinya dengan bersukacita. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa juga untuk Indonesia New Normal. Dengan segala himbauannya, Tuhan sendiri akan menolong, memberikan hikmat kepada pemerintah baik pusat maupun daerah. Kalau waktu yang lalu wabah COVID-19 sudah mulai menurun, namun dengan new normal ini kembali menjadi banyak kembali pasien yang kena COVID. Bahkan daerah-daerah yang selama ini sudah menjadi zona hijau menjadi zona merah, bahkan seluruh kota seperti Jakarta hampir semuanya kena. Di Surabaya menjadi zona hitam, bahkan rumah sakit tidak mampu menampung pasien COVID lagi. Di Solo ada yang zona merah dan zona hitam, dan di daerah-daerah yang lain menjadi kembali banyak pasien COVID-19. Tuhan sendiri akan menolong, memberkati, supaya pemerintah Engkau berikan hikmat untuk boleh menolong supaya perekonomian kembali menjadi membaik, namun juga penyebaran COVID-19 ini bisa dihindari, dikurangi, dan bahkan bisa dihentikan. Kiranya semuanya itu Tuhan, hikmat-Mu kepada mereka untuk boleh menangani semua ini. Namun terlebih dari itu, biarlah masyarakat boleh melihat dengan ketidaktaatan, maka pandemi COVID-19 ini kembali menyebar. Tuhan sendiri akan menolong supaya kami semuanya boleh mengikuti protokol kesehatan yang dihimbaukan oleh pemerintah.
demi kebaikan kami sendiri, lingkungan kami, maupun seluruh negeri tercinta kami Indonesia dan di dunia ini. Kami menyerahkan Tuhan, kami berdoa untuk para pencari pekerja, banyak orang yang di PHK karena banyak usaha ditutup karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan sendiri yang akan menolong supaya bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dengan walaupun dengan yang sederhana. Kami menyerahkan tempat-tempat usaha yang sudah mulai dibuka kembali, kiranya itu akan semakin maju dan boleh merekrut para pekerja sehingga orang-orang yang selama ini kehilangan pekerjaan sudah kembali bisa bekerja kembali dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Keadaan Indonesia yang belum kembali menjadi normal kembali dengan tentang sekolah-sekolah yang belum bisa belajar, kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun Tuhan sendiri kami menyerahkan dengan adanya ilmu teknologi sehingga mereka bisa belajar dengan daring. Tuhan sendiri akan memberkati kepada sekolah bagaimana mereka boleh menyampaikan pelajarannya yang akan tersampaikan kepada murid-muridnya. Kami menyerahkan orang tua boleh mendampingi bagi anak-anaknya sehingga sekolah yang online ini boleh tetap menolong supaya anak-anak tidak ketinggalan pelajaran maupun akan kehilangan kepandaian mereka. Kami menyerahkan bagi keluarga yang tidak mampu, yang tidak memiliki HP, yang tidak bisa mengikuti sekolah daring ini, biarlah pemerintah akan menolong dan sekolah akan memakai cara yang bisa menolong mereka sehingga anak-anak semuanya bisa menikmati pendidikan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat, kiranya Tuhan memberikan hikmat supaya kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi contoh di dalam kesetiaan, menghormati peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan protokol kesehatan ini, sehingga kami boleh dilihat kami akan anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga kami mematuhi peraturan dan hormat kepada pemerintah, kepada Tuhan maupun juga peraturan yang ada di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, baik itu yang di PHK, Tuhan sendiri yang akan menolong, memberkati sampai akhirnya Tuhan memberkati, mencurahkan berkat-Mu dengan cara-Mu sehingga boleh mendapatkan kecukupan kehidupan maupun juga berikan kreativitas kepada mereka untuk boleh menghasilkan keuangan yang akan mencukupi kebutuhan keluarga. Begitu pula Tuhan akan buka jalan sampai akhirnya mereka pun mendapatkan pekerjaan kembali. Kami menyerahkan keluarga yang mengalami sakit penyakit. Kami menyerahkan Ibu Yayah yang stroke. Kami menyerahkan ayah dari Bapak Boyke. Kami menyerahkan ayah dari Saudara Parul. Kami menyerahkan Pak Tato, Mbak Tuti. Kami menyerahkan Opung si Jabat. Kami menyerahkan keluarga-keluarga atau saudara-saudara yang lain yang mengalami sakit penyakit dari jemaat maupun simpatisan ini. Tuhan tahu penyakit mereka masing-masing. Tuhan yang akan memberkati usaha mereka untuk mengalami kesembuhan. Tuhan berkati obat-obatan yang diminumnya. Tuhan memberkati usaha mereka untuk istirahat ataupun dengan pola makan yang benar. Tuhan memberkati dan menjamah sehingga mereka mengalami kesembuhan. Bagi mereka kerinduan jemaat yang ingin memiliki keturunan, Tuhan sendiri yang akan menjamah. Berkati suami istri, berkati alat reproduksi, dan Tuhan berkati sampai akhirnya Tuhan memberikan janin di dalam kandungan bagi para ibu yang belum memiliki anak ini. Akhirnya mereka boleh mengandung dan melahirkan dan memiliki keturunan yang boleh memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk jemaat yang mengalami pendidikan. Tuhan berkati supaya orang tua Engkau berkati boleh menolong anak-anak semuanya mengalami pendidikan yang baik, baik dari jenjang playgroup sampai universitas. Tuhan sendiri akan menolong, memberkati. Bagi mereka yang sudah menerima pendidikan lanjutan, Tuhan tolong persiapkan setiap biaya dan juga mereka bisa mengikuti pendidikan nanti dengan baik. Bagi yang belum
mendapatkan tempat pendidikan, kiranya Tuhan ceria akan menolong membuka jalan sampai akhirnya semua anak-anak kami boleh menikmati pendidikan dengan baik. Dan kami tahu bahwa Tuhan menyiapkan masa depan yang indah bagi setiap kami semuanya. Biarlah kami mencapainya karena kami takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan bagi anak-anak, Tuhan menolong supaya mereka yang sudah selesai mengalami pendidikan, Tuhan buka jalan mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan bagi mereka, tempat pekerjaan yang akan membuat mereka tetap boleh berbakti dan melayani Tuhan. Kami menyerahkan untuk pasangan hidup bagi anak-anak kami, pemuda-pemuda yang sudah lulus kuliah, yang sudah bekerja. Tuhan ceria akan menolong mereka. Tuhan, biarlah mereka akan mencari pasangan hidup yang dari Tuhan, pasangan hidup yang sepadan, pasangan hidup yang seiman, sehingga mereka akan melayani Tuhan bersama-sama melalui keluarga yang dibentuk, yang dipersatukan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang akan terus memberkati dan Tuhan yang akan terus memimpin keluarga jemaat ini, semuanya bertumbuh iman, pengenalan akan Tuhan, bertumbuh iman yang kuat untuk tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Begitu pula untuk saudara, keluarga, jemaat yang ada di luar kota, baik itu yang mengikuti pendidikan ataupun yang bekerja. Tuhan yang akan memberkati mereka, Tuhan yang akan melindungi mereka, baik mereka di daerah yang zona merah, zona hijau ataupun yang zona hitam. Tuhan pun yang akan menolong, melindungi mereka dari wabah COVID maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Tuhan akan menjaga sehingga mereka tetap sehat, dan Tuhan melindungi sehingga mereka tetap bisa mengikuti pendidikan atau bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk jemaat yang terdampak oleh pandemi COVID ini. Tuhan terus yang akan memberkati, dan biarlah mereka terus berserah kepada Tuhan sampai akhirnya mereka merasakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau dan yang terpanggil sesuai dengan rencanamu. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang masih harus tetap bekerja di luar rumah, seperti juga para tenaga kesehatan. Tuhan ceria akan menolong memberkati. Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan alat pelindung diri yang memadai, sehingga alat pelindung diri ini boleh menolong mereka terhindar dari segala macam penyakit dari pasien-pasien yang datang di rumah sakit. Tuhan ceria akan menolong, Tuhan ceria akan menjaga sehingga mereka semuanya akan sehat. Pada saat pulang bersama keluarga, keluarga pun dalam keadaan sehat. Tuhan yang akan terus memberkati segala biaya, supaya semua rumah sakit dan tenaga kesehatan ini boleh bekerja dengan baik, rumah sakit terus beroperasi dan boleh memberikan pertolongan kepada para pasien, terlebih untuk para pasien yang COVID-19 ini. Tuhan ceria akan menolong, boleh diketemukan vaksin yang akan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan setiap doa kami ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang berjanji akan mengabulkan doa kami. Amin. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Mari kita kembali untuk menyiapkan diri kita masing-masing. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Kita dikenali karena kasih Kristus. Kita sekalian satu dalam Roh Kudus. Kita sekalian satu dalam Roh Kudus. Dan semoga punilah kesatuan yang tulus. Kita pun dikenali karena kasih Kristus. Karena kasih kita
Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan jam doa pada sore hari ini masih mengenai tema penginjilan. Ayat tema diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 40 sampai 42 sebagaimana tadi telah dibacakan oleh pembawa acara. Mari kita melihat kembali ayat 40. Saya akan membacakan Yohanes pasal 1 ayat 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi pertama-tama Andreas mendengar perkataan Yohanes, yaitu gurunya Yohanes Pembaptis. Kemudian Andreas mengikut Yesus. Nah, apa yang dilakukan oleh Andreas setelah mengikut Yesus? Dilanjutkan di ayat 41, di sana dikatakan, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Jadi yang mula-mula dilakukan Andreas adalah dia berkata kepada Simon bahwa dia telah menemukan Mesias. Kemudian setelah itu kita melihat di ayat 42, ia, Andreas, membawanya, yaitu membawa Simon kepada Yesus. Jadi setelah Andreas berkata kepada Simon mengenalkan tentang Mesias, lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Nah, kita tahu akhirnya Simon adalah yang kita kenal dengan Simon Petrus atau Rasul Petrus, seorang rasul yang luar biasa. Dan kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 menyatakan bahwa ada 3.000 jiwa menerima Kristus dan memberi diri mereka dibaptis ketika mereka mendengar khotbah dari Rasul Petrus. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, tampaknya ini adalah sebuah tindakan penginjilan yang sederhana, yaitu Andreas bersaksi dan kemudian membawa Simon. Tetapi hasil yang kita lihat adalah dampak yang sangat besar dan luar biasa ketika Petrus bisa menjadi seorang rasul yang besar. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai tema penginjilan seringkali membuat kita bersemangat untuk mengikutinya. Tetapi saat kita harus terjun untuk mempraktekannya, beberapa di antara kita mungkin merasa kesulitan dan gagap. Terus terang, saya sendiri merasa tidak memiliki karunia penginjilan. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mengikuti tes karunia rohani yang diberikan oleh Pendeta Krishna. Nah, saya sendiri juga pernah mengikuti tes itu. Dan dari hasil tes karunia rohani saya adalah mengajar, bukan menginjil. Jadi memang saya merasa kesulitan ketika saya harus melakukan penginjilan. Nah, saya teringat ketika saya masih remaja PKMB di gereja Immanuel Surabaya. Waktu itu kami diajarkan untuk menginjili menggunakan 4 hukum rohani, yaitu 1 buku kecil yang berwarna kuning itu. Nah, setelah kami dilatih di PKMB, lalu kami diminta untuk mempraktekannya. Dan kami diajak pergi ke taman di depan kantor wali kota. Nah, taman itu seperti alun-alun. Ya, jadi di sana kalau sore itu banyak orang duduk-duduk dan bermain di taman tersebut. Nah, ketika kami sekelompok kaum muda ini berjalan menuju ke taman untuk mempraktekkan penginjilan menggunakan metode 4 hukum rohani, saya merasa takut ya, dan tidak nyaman
ya, dengan situasi itu. Dan sesampainya di taman kami dipencar untuk mencari jiwa-jiwa yang akan kami jadikan prospek untuk penginjilan. Ketika dipencar, saya mulai berjalan keliling taman. Nah, sepanjang berkeliling saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya ini seorang yang introvert. Saya kesulitan untuk berbicara dengan orang asing. Saya takut dia akan menolak saya, dan saya takut juga kalau dia justru akan merasa tidak senang dengan apa yang saya lakukan. Jangankan dengan orang asing, bahkan dengan orang yang saya kenal pun kadang-kadang saya lebih banyak bersikap pasif. Sebab itu saya berdoa kuat-kuat, saya bilang, Tuhan tolong saya, mampukan saya untuk bisa menginjili dengan buku 4 Hukum Rohani ini. Nah, akhirnya saya bertemu dengan seorang ibu yang sedang duduk sendiri. Saya dekati dan saya menanyakan, maukah ibu saya bacakan buku ini? Dan ternyata ibu itu geleng kepala dan menolaknya. Ya, saya berusaha lagi. Saya katakan pasti harus sampai 3 orang lah paling tidak minimal. Enggak boleh menyerah. Lalu saya kembali berkeliling dan saya menemui orang-orang yang lain. Dan ternyata semua orang menolaknya. Dan hari itu saya merasa gagal untuk menginjili menggunakan buku 4 Hukum Rohani. Tetapi saya tetap harus melakukan, karena pembimbing maupun teman-teman nantinya harus men-sharingkan apa yang kami praktekkan. Nah, akhirnya saya mempraktekkan buku 4 Hukum Rohani itu kepada nenek saya. Nah, nenek saya itu seorang yang ber-KTP Kristen, tetapi beliau karena sudah tua lalu kakinya juga sakit sehingga jarang ke gereja. Ya, kami hanya kadang-kadang mengajak ketika momen Natal ataupun Paskah. Ya. Dan beliau juga belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Lalu saya memberanikan diri untuk bersaksi membacakan buku 4 Hukum Rohani itu kepada nenek saya di rumah. Nah, ketika nenek saya bacakan buku itu sampai kepada kata-kata bahwa setiap orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, nenek saya menolak dengan suara keras. Ya, dia bilang gini, saya kalau manggil emak ya, dia bilang gini, ih emak mah gak pernah berdosa, katanya gitu ya. Gak pernah tuh melakukan yang jahat seperti mencuri, membunuh, enggak, emak gak punya dosa, kata dia gitu. Lalu saya yang masih remaja, saya berusaha untuk menjelaskan kepada beliau. Dan atas pimpinan Roh Kudus, akhirnya saya bisa memberi penjelasan dan meyakinkan beliau tentang apa itu dosa. Sampai pada akhirnya kami bisa menutup kesaksian itu di dalam buku 4 Hukum Rohani itu dengan doa terpimpin secara pribadi. Dan pada sore itu nenek saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan akhirnya dia dibaptiskan pada usia 70 tahun. Tidak di gereja tapi di kolam renang. Ya, tapi puji Tuhan, artinya nenek saya bisa dibawa kepada Kristus. Dan seingat saya itu adalah satu-satunya keberhasilan saya di dalam menginjili menggunakan buku 4 Hukum Rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, kalau begitu, apakah saya adalah orang yang gagal untuk melakukan perintah Tuhan untuk mengabarkan Injil? Suami saya kebetulan adalah orang yang sungguh-sungguh belajar ya, mengenai masalah misiologi. Nah, saat berdiskusi di rumah saya sering mengatakan, aduh aku susah sekali untuk menginjili gitu ya. Lalu dia menyampaikan bahwa ada banyak cara kita untuk dapat memberitakan Injil. Bukan hanya secara langsung melalui metode-metode tertentu seperti jembatan keselamatan,
buku 4 Hukum Rohani, Evangelism Explosion atau EE dan lain sebagainya. Nah, mungkin minggu yang lalu Dr. Andreas menyampaikan mengenai memberitakan Injil melalui perkataan dan perbuatan baik kita. Dan ada banyak kesaksian orang-orang yang menerima Kristus oleh karena perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang Kristen. Nah, kembali kepada karunia rohani yang kita miliki. Saya membaca sebuah buku yang juga diberi oleh Dr. Andreas supaya saya belajar membacanya, yaitu buku yang ditulis oleh Steve Jorgen. Beliau adalah dikenal sebagai Bapak Servant Evangelism. Nah, di dalam buku itu dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki karunia penginjilan dari tes-tes yang dilakukan itu hanya 10% saja. Sementara yang 90% sisanya adalah orang-orang yang memiliki karunia-karunia yang lainnya. Ya, mungkin ada yang memiliki karunia mengajar, membimbing, berdoa syafaat, berkhotbah, menyanyi, bermain musik, karunia murah hati untuk memberi, karunia melayani, diakonia dan lain sebagainya. Nah, jika demikian, pertanyaan lagi, apakah 90% orang yang tidak memiliki karunia penginjilan akan gagal untuk melakukan penginjilan bagi Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saya ingin bersaksi bahwa saya yakin kita tetap bisa memberitakan Injil melalui setiap karunia yang Tuhan beri kepada kita. Sebagai seorang yang diberi karunia mengajar, sudah sejak SMA saya menjadi guru sekolah minggu. Mulai dari kelas Indria, Pratama, Madya sampai Tunas. Dan yang terakhir saya selalu ingin mengajar di kelas Tunas Mudi. Ya, mungkin kalau di gereja ini mulai dari zamannya Riri, Hana yang sekarang sudah jadi ibu-ibu sampai Dela dan kawan-kawan. Ya, itu selalu di Tunas Mudi. Saya punya alasan yang seringkali saya katakan, mengapa saya mau mengajar di kelas itu. Karena sesuai dengan psikologi perkembangan, anak-anak usia Madya dan Tunas itu sekitar usia 10 mulai dari Madya sampai dengan 15 tahun, itu di dalam perkembangan kognitif maupun perkembangan mentalnya, mereka itu sudah memiliki kesadaran akan masalah dosa dan sudah memiliki tanggung jawab secara pribadi. Nah, itulah sebabnya anak-anak di usia ini perlu didorong supaya mereka dapat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, itu sebabnya ketika saya mengajar di kelas ini, saya punya tujuan yang saya selalu doakan kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau supaya anak-anak ini sebelum mereka naik kelas, mereka sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan mereka sudah dibaptiskan. Itu yang selalu menjadi doa saya. Dan setiap kali saya mengajar, entah tema apapun, walaupun temanya bukan penginjilan, saya berusaha menyelipkan dan mendorong mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan saya bersyukur karena Tuhan menjawab doa-doa saya. Ketika anak-anak naik kelas, saya perhatikan mereka rata-rata pasti sudah dibaptiskan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saya juga teringat pada almarhum Ibu Mujiah namanya. Nah, beliau adalah seorang ibu yang memiliki karunia untuk memperhatikan dan melayani. Kalau ada orang yang sakit, orang yang kesusahan, Ibu Mujiah selalu hadir dan selalu ada. Mungkin kalau ada diakon wanita, beliau layak untuk menjadi seorang diakon. Nah, ketika saya melayani di GBI Setia Bakti Kediri bersama dengan beliau, waktu itu beliau mengajak saya untuk mengunjungi prospek-prospek KKR. Nah, salah satu prospek yang kami kunjungi adalah seorang bapak. Nah, beliau ini suami dari salah seorang perawat di Rumah Sakit Baptis Kediri.
Nah, Bapak ini sebetulnya seorang simpatisan tapi belum pernah ke gereja. Ya. Dan setelah kami mengunjungi, rupanya Roh Kudus bekerja di dalam diri Bapak ini. Akhirnya Bapak ini datang ke dalam KKR tersebut. Dan hal yang luar biasa adalah setelah itu rupanya Bapak ini mengikut Tuhan dengan setia. Dan kemarin ketika saya kembali ke kota Kediri dan saya datang ke gereja Setia Bakti, saya terpesona karena gereja itu sudah berubah menjadi sebuah gereja yang megah sekali. Dan yang membuat saya terpesona adalah karena ternyata orang yang membangun gereja itu adalah Bapak ini yang sekarang pun sudah almarhum. Ya. Saya merasa bahwa hanya sebuah tindakan yang tampaknya sederhana, yaitu mengunjungi dan memperhatikan, tetapi Tuhan berkarya sehingga sesuatu yang besar terjadi. Seorang anak Tuhan yang dipanggil untuk membangun sebuah gereja yang megah. Nah, dalam beberapa bulan ini selama masa pandemi COVID, ada seorang teman saya dari Hagai Institute namanya Ruth. Ya, teman saya ini berdomisili di India. Dia men-sharingkan di grup WA mengenai pelayanannya memberi makan orang-orang yang tinggal di daerah kumuh dan miskin di India. Nah, rupanya ia dan teman-temannya memiliki karunia untuk memberi dan punya talenta untuk memasak. Jadi setiap hari dia bersama teman-temannya membuat masakan yang dibagikan secara gratis kepada orang-orang yang kelaparan di daerah kumuh tersebut. Nah, di daerah kumuh itu ada seorang anak kecil. Nah, anak ini pernah bertanya kepada ibunya, apakah Tuhan itu ada? Nah, ibunya menjawab, saya nggak tahu, ibu nggak tahu. Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan biarkan kita kelaparan, kita menderita di jalan seperti ini? Ibunya kembali menjawab, aku nggak tahu. Sampai akhirnya ketika Ibu Ruth ini sedang membagi-bagikan makanan kepada anak ini bertanya, Nyonya, apakah Nyonya adalah seorang yang kenal Tuhan? Lalu Ibu Ruth menjawab, ya, saya kenal Tuhan, saya orang Kristen, saya mau tahu siapa Tuhan itu. Saya ingin tanya tentang Tuhan, kata anak ini. Dan rupanya itu adalah kesempatan Tuhan membuka jalan kepada teman saya untuk mengenalkan kasih Kristus kepada anak ini. Dan satu hal lagi yang saya ingat, saya pernah mendengar kesaksian di Gereja Karunia Tuhan ini. Kalau saya tidak salah itu adalah Pak Yanto. Ya, kalau Pak Yanto menyaksikan jam doa sore ini, kalau saya nggak salah ya Pak, waktu itu Bapak pernah bersaksi bahwa Bapak tertarik terhadap kekristenan adalah karena setiap pagi ketika Bapak berangkat bekerja, Bapak melewati rumah tetangga yang setiap pagi menyetel lagu-lagu rohani. Dan ketika melewati rumah itu, Bapak mendengarkan lagu-lagu itu dan merasakan ada damai sejahtera di dalam hati. Dan sejak itulah Pak Yanto mulai tertarik terhadap kekristenan. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, melalui karunia musik pun kita dapat membawa orang kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ingin bertanya, apakah karunia rohani Anda? Mari kita gumuli apa yang bisa kita buat dengan karunia kita untuk dapat membawa orang kepada Kristus. Saya kira masalahnya adalah seringkali kita abai
atau merasa penginjilan itu adalah suatu metode yang serius. Padahal sesungguhnya jiwa penginjilan itu harus ada di dalam setiap hati kita orang percaya. Dan semangat untuk membawa jiwa kepada Kristus bisa kita lakukan dengan berbagai cara sesuai dengan karunia kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri renungan ini dengan kita menundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa yang mengasihi kami, Engkau telah memberi kepada kami masing-masing karunia yang berbeda-beda. Tolong kami Bapa untuk bisa menemukan cara yang efektif bagi kami, supaya kami dapat membawa orang lain yang belum mengenal Kristus untuk boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini mungkin kami lalai, kami abai, kami kurang peduli, dan kami kurang memikirkan untuk menyampaikan Injil Tuhan kepada orang lain. Ajar kami Tuhan untuk memiliki tekad selalu mau menjadi pemberita Injil-Mu dimanapun, kapanpun, di dalam setiap hal yang kami lakukan, di dalam setiap karunia yang kami miliki, mencari celah untuk boleh membawa orang kepada Kristus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan merenungkan firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kiranya menolong kita di dalam doa-doa kita. Injil terus diberitakan, kesempatan untuk menghubungkan orang lain kepada Yesus Kristus tersedia kapan saja. Gunakanlah waktu-waktu itu. Dan kini ketika kita menggunakan waktu kita untuk berdoa, silakan memperhatikan pokok-pokok doa yang dibagikan melalui WhatsApp group. Dan kiranya kepala keluarga dapat memimpin keluarganya masing-masing di dalam berdoa. Hidupmu berharga bagi Allah, kita naikkan lagu ini. Hidupku berharga bagi Allah, ya yang tak berkenan di hadapannya.
Dan kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan sekalian dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Selamat berdoa, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.